damage-nya tuh besar banget dari Nino Besar. sendiri. Tapi kita bakal langsung aja move on ke game yang kedua. Kalau melihat Buset. dari match-match sebelumnya, Alter Ego ini setelah kehilangan game yang pertama, mereka reset dan comeback-nya cepat Mereka banget. langsung ngamuk banget. Betul. Oke. Sementara untuk sekarang ada respect yang langsung dilakukan. Coba lihat Melisa dan Digi masih menjadi satu pilihan utama. Mereka mau gambling. Udah nggak usah ditahan-tahan. Lu ngeluarin sisi, gue juga ngeluarin sisi. Oke. Yif, akankah Melisa? Melisa juga. Melisa. Valentina? Valentina mungkin banget. Parsha. Tapi ada Parsha. Iya itu dia. Sekarang Yves-nya udah dibuang. Eva udah dibuang. Mereka mungkin bisa ngekontes ke arah Cloud. Masih punya power Cloud untuk Nino. Karena Valentina dan juga Parsha ini cukup jarang untuk berada di satu sisi. Tapi munculnya flexible pick itu mungkin banget terjadi. Valentina di jungle, Valentina di gold. Dia Itu bisa kemana aja? posibilitasnya juga Di gede. God Lane udah pernah Di beberapa jungle kali. udah pernah. Jungle udah pernah, ngerom pernah juga kita ngelihatnya. Di mid apalagi. Mid ya udah dan akhirnya makanannya. dengan adanya glue band berarti dari Aura Fire mereka langsung mau coba ya udah kontes aja, lo mau ambil Cloud kita bisa dapat Valen atau Varsha, kalau lo ambil Varsha kita bisa dapat Cloud Valen, Iya, atau kalau mau Valen lagi kita Varsha Cloud. biasanya tuh Parsha nongol nih. Biasanya ya. Biasanya. Tapi Tapi ternyata enggak. tidak. Fredrin kali ini. Oke. Fredrinnya mau ke jungle atau Fredrinnya mau ke XP, kita belum tahu. Kita belum bisa mastiin. Wah, Ini tapi masih ternyata first picknya, tidak tapi loh. ternyata Arlott dan juga Parsha, wah. Mereka punya satu sisi untuk bisa mengumpulkan beberapa player secara bersama dengan Final Slash. Yap. Dan juga di belakang. Ini dia, yang mendadak membuat orang vertigo secara berjamaah, Pak. Bu, Apa? Parsha, Feather Eye Strike. Ketimpa pala lu kelar. Ketiban ya, Ketiban gitu. hujan api. Wah, Wah. hujan apa? Tapi ini dia, ada quote dari Pai. Kami cuma melakukan yang terbaik di sisa pertandingan musim ini. Stay humble karena ini bulan Ramadan. Nah, stay Jadi, humble. Aku ingat loh, teman dari AE sempat kayak, Mic kita check- mic check Ramadan. Iya, mic check beberapa season yang lalu kan. Kata-kata kaget. Alhamdulillah. Ganti jadi astagfirullah atau apa. Ih, sejuk gitu ya. Sejuk. Oke, dan untuk sekarang ada Kufra yang langsung diamankan beserta dengan Valentina. Oke, dan sekarang Kufranya jatuh ke tangan dari teman-teman Alter Ego setelah melihat performa dari Godiva yang benar-benar cukup bisa menciptakan momen, bisa make a play banget untuk Aura Fire, maka dari itu di deny pick aja. Dan setelah adanya Varsha dan juga Arlott, akankah muncul satu sosok yang tadi sempat masuk ke deretan band, yaitu Cloud dan juga Dexternya. Karena kalau Cloud tanpa Dexter dia nggak bisa kabur juga. Dipisah dia. Oke, untuk sekarang langsung aja ada Cloud seperti apa yang udah disebutkan oleh Aul sebelumnya. Dan sekarang mereka bisa langsung nge-ban, ngilang-ngilangin beberapa possibility terhadap marksman untuk Nino nantinya. Yap, Brody ada, Kari ada, Beatrix. Beatrix ada. Beatrix di mana-mana. Nah itu meresahkan deh, di mana-mana. Senjatanya banyak macamnya. Betul. Kita lihat juga tadi di match sebelumnya ada Skylar dengan Renner, Apathy. Bahkan bukan cuma sekedar bisa ngecicil ke arah hero-nya aja, itu bisa kontes juga loh. Langsung ngeledakin sih jatuhnya itu ya. Ledak. Meledak. Dan yes, Beatrix-nya di ban. Beatrix. Satu. Marksman lagi nggak? Kalau menurut aku sih Nino bener-bener dihilangin sih abis ini. Harusnya, tapi Iya. Nino yang dibilang. Hero untuk Nino. Hero-nya Bu. Tapi hero keempat yang bakal ditutup oleh Alter Ego. Akankah Baxia kembali? Nah, sekarang kalau mau menghilangkan ke arah beberapa hero lagi, beberapa player lagi ya. Ini kalau mau rada ekstrim nantinya, dengan hero-hero kayak begini, buset. Mana ada ngeri ya dengan ada Valentina. Gue tuh berpikir Min Sitar, Bu. Belum bisa dipakai. Belum bisa dipakai tapi Iya, ya, karena dengan revamp. adanya revamp ya. Betul. Itu makanya, belum lagi Sebenarnya- dengan ada Valentina. Itu kacau banget. Sebenarnya loh Min Sitar. Rafael sebelum di revamp kan sempat pakai Mereka pernah Min Sitar. menggunakan nggak? Dan sekarang setelah di revamp nggak bisa dipakai, tapi karena impactful banget sih sekarang. Impactful banget. Itu dia bawa 4 orang ya, itu ya, Iya. anak buah Minsi. Agak jauh lebih lebar lagi dan itu bisa menimbulkan impact yang emang bener-bener lu cuman bengong-bengong doang di dalam jadi bocil slow-mo kan. Bukan slow-mo lagi, Iya, bocil bingung. bocil slow-mo Bocil. bingung digebukin doang mau Bocil. ngapain juga nggak bisa. Bingung, mau flicker nggak bisa.
Oke, tapi itu ya hero revamp. Tapi dengar-dengar kan di playoff nanti mungkin bisa dipakai. Harusnya. Ha-ha. Waduh, combo wombo numero uno ini. Wah, wih. Tapi Fanny ditutup. Fanny, karena memang dari Sally Boy juga, yang walaupun sekarang udah beralih ke area dari jungle tank dan juga fighter tank. Kita tidak boleh lupa bahwa Sally Boy adalah pengguna assassin yang handal juga. Yap. Dari Fanny, Ling, dan bahkan sempet aku inget tuh dari Sally Boy ini adalah Hisun Shin-nya. Atlas Akai. Mereka butuh satu sisi juga loh. Tapi ini pun bisa diambil oleh Valentina. Ya udahlah, ini dia resikonya dengan satu hero yang mau udah terlepas ini. Valentina pun bisa aja mengamankan juga ke arah Fedra Ice Track. Namun mereka juga masih harus memiliki roamer belum terlihat sejauh ini. Yap. Ruby dulu sering banget digunakan oleh Godiva. Betul. Adita udah pasti nggak bisa digunakan. Lolita. Lolita juga udah sering banget dia gunakan. Hanya saja dengan Kufra kayak begini nih. Wait, apa tuh? Sylvan kok nggak dimainin? Oh, Van. Oh, Van. Oke, tapi ternyata apa yang Ruby, sudah kan? di-mention juga sama Pak Pul, ada Ruby yang diambil untuk mungkin ya ke arah Godiva pasti. Karena di sana udah ada Arlot untuk di area XP kemungkinan. Walaupun sebenarnya masih flex banget ya. Arlot jungle juga masih bisa. Ada posibilitas Arlot untuk jungle muncul. mau kamu hybridin ke defense apa full attack aja? Hybrid lah. Hybrid ya, Tetap pasti. dia butuh badan untuk bisa team fight karena dia hero yang melee kan. Yap. Dia butuh maju dan memberikan badannya untuk fight. Sementara dua hero terakhir sekarang dari Alter Ego. Kari lagi. Beserta dengan Yuzong. Oke. Satu pilihan yang baik. Kenapa? Karena tadinya dengan Yif kalau dia mau ngambil Yuzong di game sebelumnya itu nggak bakal ngaruh apa-apa. Betul. Tapi sekarang dengan adanya Parsha, kita akan melihat aksi kejar-kejaran burung dikejar naga. Wah, animal lagi tuh Apa ya. kabar kamu yang di sana? Sudah gitu. lama tidak jumpa. Kenapa jadi Pak? Oh, iya benar. Dan last pick yang akan diamankan oleh Aura Fire. Hero untuk Hai. Oh, mungkin nggak bakal ada Link karena Hai juga sebenarnya ini user Link yang cukup handal Mereka ya. mau main hero melee juga udah Tapi serem banget adalah juga, Baxia lagi. Baxia lagi. NOD gratis wajib mereka milikin. Dan ini dia hero-hero yang udah diamankan oleh masing-masing player, masing-masing tim. Antara Aura Fire dan juga Alter Ego Esport. Akan seperti apa hasilnya di game kedua ini? Akankah menjadi 2-0 untuk Aura Fire atau disamakan aja oleh Alter Ego Esport? Game kedua akan menjadi milik Aura atau Alter Ego? Aura atau Alter Ego? Gak ada semangat di Aura atau Alter Ego? Oke deh kalau begitu. Langsung saja kita saksikan ke Land of Dawn akan menjadi pembuktian kalau untuk Aura di sisa-sisa akhir. Nah fase di babak regular season ini mereka masih bisa menunjukkan taringnya, menunjukkan apinya untuk bisa membegal siapapun yang berhadapan dengan mereka dan Land of Dawn. Let's go! Oke, game yang kedua match point untuk Aura Fire. Tapi perlu diingat, Alter Ego adalah tim yang cukup cepat untuk melakukan reset dan comeback pastinya. Dan ini akan menjadi sebuah obstacle kembali yang harus dihadapi oleh teman-teman dari Aura Fire. Dengan draft yang gak terlalu jauh berbeda. Masih coba untuk bermain safe aja di area jungle masing-masing. Dan untuk saat ini kita bisa melihat di arah top lane gak mau Ninonya fall off. Maka dari itu ada bala bantuan yang dilakukan oleh Rasi di area tersebut. Yap, Godiva udah hadir juga ke area dari Godland. Berhadapan langsung dengan Rasi. Akankah mereka mengeluarkan satu stiker-stiker lucu ini? Mungkin. Satu emon-emon lucu ini karena kalian pun bisa langsung mendapatkannya. Periode penjualan 14 Februari sampai dengan 30 Juni. Betul, jadi masih bisa didapatkan ya. Tapi untuk saat ini Nino yang masih dibantu oleh Rasi bisa dapetin keunggulannya pula di 1 menit pertama. Dan di arah bottom lane yang nampaknya juga pressure besar bisa didapatkan oleh Fluffy di sana. Ini Sally Boy sama Pai berduaan banget. Ini kayak MPL Dead ya. Dan kalian juga bisa MPL Dead beli di Blibli sekarang tapi Udil. Udil, buset, Udil dikejar. Udil menghilang.
Udil dikejar banget tapi Sally Boy ada di bagian belakang terjebak di antara beberapa player. Namun mendadak Arlotnya udah mulai hadir. Facehugger menghilang tapi untuk Sally Boy pun harus menghilang pula di area tersebut. Dan Rasinya berjuang seorang diri walaupun sekarang udah ada Pai juga Pris. Dia mulai maju ke bagian depan dan mereka melakukan sebuah pertempuran. Terus-terusan di area tersebut Rasi. Tyrant Revenge Pai-nya mendapatkan bantuan tapi Rasi pun agak sedikit terlambat. Pai-nya menghilang. Godiva tidak bisa selamat. Rasi satu hit terakhir. Di flickerin dan Fluffy kehilangan kalkulasinya. Itu satu miss move yang fatal sih, tapi memang terlalu lama teman-teman dari Aura Fire dan bahkan Fluffy masih bisa bertahan setelah hampir saja bisa di comeback oleh Alter Ego. Tapi Udil menghindari. Final Strike bisa dihindari, tapi tidak dengan adanya energy impact. Oke, hanya saja untuk sekarang Sally Boy. Oke, mendapatkan satu turtle tersebut, tapi ganjarannya dia pun harus langsung menghilang di kanyang habis. Wow. Wah, ini perang mulu ya. Ini Aura Fire mereka benar-benar gak mau gencatan senjata. Tapi Wehey. Talent Prediction kembali Goni versus everybody. Goni versus everybody, iya. Tadi kan Choji. Sekarang Goni versus everybody. Tapi memang mostly ke Aura Fire ya. Karena melihat performa mereka juga. Iya, sinergi dengan prediksi kita. Betul. Kita saksikan saja. Ini prediksi hanyalah ya prediksi. Prediksi doang. Iya. Jangan rame. Tyrant Rage-nya ada satu orang yang berhasil diajukan oleh Facehugger. Berhasil ditangkap sebuah combo yang begitu baik. Sinergi permainan begitu baik ditunjukkan oleh Alter Ego barusan. Yap, dan itu dia satu poin pick off yang bisa didapetin sama Facehugger. Dan kalian juga bisa dapetin skin MLBB dengan honor grab karena diskon sampai dengan 90%. Ini mereka yang berantem kita yang dari Kabuki udah langsung mengeluarkan ke arah dari satu blessing duetnya, tapi langsung dirosot dimajuin di antigen dia barusan. Ini bener-bener pertarungan yang gak berhenti sama sekali. Temponya bener ditabrak terus-menerus. Jual beli serangan, pertukaran nyawa kian terjadi. Dan bahkan kita bisa lihat gimana caranya dari kedua tim ini mengungguli dari segi networknya. Sekarang poin killnya sama, dari networknya bedanya tipis banget. Ntar juga kayak kesabaran. Waduh, kesabaran pula setipis tisu ya. Memang kadang seperti itu ya. Emosian terus. Tapi kalian harus sabar pastinya ya. Kenapa Ul? Harus sabar karena sekarang udah ada pergerakan. Udil tapi ternyata ada bala bantuan dari Rasi untuk tepat waktu. Tapi ditarik lagi. Imoven dan hanya saja ada backupan yang dilakukan kembali. Saling membackup aja mereka. Ya, tapi itu ada informasi penting pastinya. Ada research dari Purify dan Flicker yang keluar dari Udil dan Rasi. Tapi Turtle Camp by Samsung Galaxy A34 sekarang sudah muncul. Benar, Pai-nya sudah langsung take off. This is Captain Pai, ready for landing dan siapakah yang akan langsung ditabrak? Karena dari Turtle-nya berhasil langsung diamankan oleh Sally Boy dan Pai-nya mundur lagi ke bagian belakang. Tapi Sally Boy terjebak sendiri di bagian depan Facehugger. Efek tauntnya begitu menyakitkan dan Sally Boy masih berhasil kabur dari tersebut. Kabuki udah ada satu meter image siap untuk melakukan blazing duetnya. Namun sekarang Facehugger ada di tengah-tengah pemain tersebut dan Tyrant sudah mulai connect. Rasinya berada di area tersebut. Rasi mencoba untuk kabur dengan satu bouncing ball. Dan juga udah ada Nino siap untuk mengeluarkan seluruh gear yang dia miliki. Ada begitu banyak gear dari sepeda motor, sepeda apapun itu semua yang dikeluarin. Pelek jari-jari juga semua keluar ya. Dan ini sebuah respon yang cepat dari Nino. Karena tadi team fight-nya tidak ada Kabuki di sana untuk bisa memberikan damage-nya juga. Dan satu pergerakan yang cukup berani dari Fluffy untuk maju ke depan lagi. Karena Sally Boy dia punya efek taunt yang bisa ngehambat pergerakan Fluffy tersebut. Tapi mereka nggak gentar, mereka mau maju. Tapi sayangnya kalkulasinya ini kurang matang. Bener, karena tadi agak terlalu lama juga fight-nya, Karinya hadir. Kita tahu ya siapapun yang memiliki armor yang sangat tebal ketemu sama Kari nikmat banget. Dan Kabuki harus mengeluarkan blazing duetnya, efek taunt yang gak kena Ul. Betul, dan kita bisa lihat juga di sini dari kedua belah jungler sama-sama dengan Demon Slayer. Dia punya battle spell dari cooldown reduction plus dengan damage to monster ya. Ini sama persis jadinya untuk power sama-sama sustain juga. Walaupun kita bisa bilang notabene dari Baxia ini adalah tank. Dia bakal lebih sustain tapi tidak dengan damage. Kita bisa lihat Sally Boy yang membuat ke arah Mountain Ash bahkan Steel Like Plates juga. Belum ada satu item yang selesai. Tapi dia bisa menahan damage sebesar itu. Ini Fluffy dari tadi loh. Fluffy nggak pernah nggak hadir di dalam sebuah team fight ya.
XP Lane. Weh, Tyrant Resya. Kabuki masih berhasil kabur tapi diflickering oleh Rasi. Hanya saja di bagian belakang. Mendadak Valentina Udilnya menjadi sang eksekutor yang begitu baik. Dan Rasi langsung dibegal saja oleh Fluffy. Mau pergi ke arah mana, Rasinya dikipasin terus-terusan. Dicuekin begitu saja karena ada Valentina. Satu objektif yang jauh lebih baik yang bisa mereka ambil. Karena memang Udil benar-benar tadi masuk banget ya ke arah lini belakang. Walaupun memang jalan pulangnya dihambat oleh Godiva di sana. Tapi setup menuju ke arah Turtle sekarang sudah mulai dilakukan. Painya yang masih mencari Risol Bihun kemana-mana. Dan sekarang udah mendarat di atas tersebut. Boris Demel langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk kali ini ada Hai yang terjebak untuk tidak terkena efek tahunnya. Hai tapi sedikit lagi yang tersisa. Nino begitu sakit SP ya. Begitu sakit damage yang dia keluarkan hingga SP dari Hai-nya hilang bu. Deres banget dan ini adalah keunggulan yang bisa dimanfaatkan oleh Alter Ego Esports dengan 5.900 yang bisa diamankan. Apalagi Ninonya di sini aman banget setelah banyaknya bala bantuan yang hadir kepada dirinya. Rasi yang selalu backup, tapi Sally Boy dia coba untuk crossing ke arah orange buff yang dimiliki dan akhirnya berhasil. Karena di sana nggak ada Hai, sang pemegang Retribution. Nah itu dia, sementara untuk Kabuki sekarang under pula. Sulit ini untuk mereka. Kita lihat aja bagaimana team fight yang akan terjadi. Karena dari tadi Vesager pun berkali-kali berhasil langsung ditangkap oleh Rasi. Langsung aja tuh Tyrant Revenge-nya. Dan ini membuat untuk damage area mereka, ya gimana lagi bu, depannya cuma ada sisi, dan sisi. Betul, dan ini tunggu waktu banget sih untuk Kabukinya bisa menyelesaikan item-item yang dibutuhkan. Karena dari sosok Cloud ini memang item dependent banget. Karena dari kedua belah draft pick yang udah kita lihat, ini banyak banget crowd control. Jadi team fight-nya banyak banget yang akhirnya mau maju diganggu lagi. Akhirnya miss lagi. Dan itu udah terjadi berkali-kali. Serangan kejutan yang dilakukan oleh Rasi juga dengan targeting yang maksimal. Di sini Kabukinya benar-benar di-press banget. Dan bahkan lihat Udil, dia juga, dan bahkan Rasi membegal. Rasi. Dan sekarang mereka bertemu lagi di area bawah. Coba lihat Kabuki, belum banyak damage yang bisa diantarkan. Kabuki malah langsung diserang juga oleh Sally Boy. Sally Boy tetap maju ke bagian depan. Efek tahunnya siap untuk langsung dikeluarkan. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego siap untuk maju ke bagian depan pula. Untuk kali ini dan mereka berhasil memukul mundur Aura Fire. Dan ini pekarangan jungle dari Aura Fire udah dikuasain abis-abisan sih. Setelah apalagi satu outer turret di arah mid yang hancur. Flanking demi flanking atau trapping demi trapping yang nantinya akan dimainkan oleh Rasi, ini bakal lebih leluasa lagi. Karena rumputannya bakal sedikit lebih gelap dari Aura Fire. Ini mereka hanya tinggal bagaimana menjaga untuk Aura ya. Mereka hanya tinggal menjaga agar Kabukinya terus-terusan bisa dibabysit aja sampai habis. Sementara sekarang Alter Ego Esports, entah mereka akan menambah lagi bagaimana CC dari serangannya. Tapi Rasi bouncing ballnya udah keluar. Mereka siap untuk melakukan sebuah team fight lagi. Ada sebuah pergerakan di mana efek tahunnya tadi dikeluarkan. Hanya saja masih bisa tertahan untuk beberapa player. Namun Hai-nya terjebak sendirian. Nino coba lihat ingin maju ke bagian depan. Tapi Kabuki berhasil didapatkan. Pai-nya mengamuk naganya sampai ke depan. Itu naganya nyari Risol Bihun ke belakang ya. Dan akhirnya itu yang menjadi gangguan terbesar yang bisa dilakukan oleh Alter Ego Esports. Dan membuat dari Aura Fire ini agak sedikit galau pastinya. Tapi kalian pasti nggak galau untuk beli tiket playoff sekarang. Karena ini bakal cepet banget pasti dari sold outnya nih. Nah itu dia. Daripada nanti pas pepet-pepet tanya Kak tiket habis ya. Kak Pulung beli tiket di mana nih? Pas banget hari ini tanggal 25 biasanya. Itu orang-orang pada gajian. Wah. Langsung lah apalagi, kan gaskan MPL Dead di babak playoff. Seru ya? Seru lah, masa nggak seru. Langsung aja dibeli-beli. Betul, jadi dibeli-beli only ya, jangan percaya yang lain-lain karena kadang itu hanya dusta semata. Betul, jangan terbuai lah ya. Sekarang kita lihat lagi Hai, masih muter-muter, masih berada dalam satu areanya. Feather Ice Strike dikeluarkan, Udil melihat dari kejauhan mencoba untuk bisa mendapatkan satu ultimate yang bisa diambil secara langsung. Tapi sekarang fokus gue ke Kabuki. Si Kabuki ini harus terus-terusan nge-boost dirinya agar bisa mendapatkan leveling yang jauh lebih baik item. Agar nantinya Blazing Duet dia jauh lebih menggila lagi nih. Ini under banget sih. Kita Ceribo udah level 14.
Sedangkan Kabuki dan juga Hai di sini masih level 11 dan 12. Belum berasa jadinya. Betul, in-game equipment by Dunia Games kita bisa lihat. Memang belum berasa karena baru jadi Demon Hunter Sword dan juga Golden Staff. Betul. Ada Swift Crossbow di sana, tapi nampaknya masih belum cukup. Karena defensif yang dimiliki oleh teman-teman dari Alter Ego juga udah cukup tebal di sana. Fredrin dari Sally Boy udah secure ke Sky Golden Helmet dan juga Blade Armor. Dan ini yang menjadi security di dalam diri dari Sally Boy sendiri. Sehingga damage yang dideliver oleh teman-teman dari Aura Fire gak optimal. Waduh, Nino udah punya WON Wedge. Ada yang lompat dari satu rumput ke rumput yang berbeda. Namun sekarang ada pergerakan lagi yang dilakukan oleh pemain dari Aura Fire. Yap, mereka masih coba untuk reset terlebih dahulu dan Lord Advantage yang baru saja bisa diamankan oleh Alter Ego membuat mereka jauh lebih unggul lagi, lebih snowball lagi. Karena dari segi goldnya juga nambah, XP dan bahkan turret-turretnya juga udah mulai dirontokin nih satu persatu. Di menit yang ke-11, 3 base turret tersisa dari Aura Fire. Dan itu hal yang cukup mahal, hal yang cukup mutlak untuk mereka pertahankan menjadi teritori defensif mereka. Udil udah punya Winter pula. Mereka akan siap untuk bisa memulai peperangan, mengajak orang masuk ke dalam sebuah momentum, lalu mereka acak-acak lagi dengan satu Winter ini. Satu Winter, satu WON yang mungkin bisa menghalangi damage-nya dari Kabuki itu sendiri. Di bagian bawah, wave minion pun masih bisa tertahan. Tidak ada objektif yang tumbang sejauh ini. Wah, Rasi udah coba untuk cari informasi tapi Petrify. Weh, Petrify udah dikeluarin tuh sekarang. Udah langsung take off aja. Tapi Hai-nya berhasil langsung dihancurkan. Pai masih melayang di udara dan sekarang sudah landing. Siapa yang akan menjadi korbannya? Godiva masih berhasil kabur, bahkan untuk facehagernya masih berhasil selamat. Kabuki juga sedikit lagi tersisa. Tapi coba lihat Fluffy menjadi satu palang pintu utama berada di bagian depan untuk bisa menghalangi rekan-rekannya di pick up. Dan Lordnya menjadi milik dari Sally Boy dan juga Alter Ego. Tapi Fluffy-nya terlalu dalam masuk. Tapi masih ada battle mirror image sehingga membuat Kabuki selamat dari area tersebut. Udil tidak kena. Tidak kena, dan itu yang dilakukan oleh Alter Ego Esports. Mereka memancing untuk banyak banget research skill dari Aura Fire tadi keluar. Sehingga di dalam nanti kontes Lordnya mereka nggak punya research yang maksimal, apalagi kalau misalkan memang dapetin point pick off dan itu menjadi mahal. Tapi in game equipment by Dunia Games kita bisa lihat juga damage dari Facehager memang masih belum optimal. Clock of Destiny dan Lightning Trancheon tapi belum cukup. Sedangkan di sini Kabuki sebenarnya udah secure terhadap sebuah corrosion site. Item selanjutnya menuju ke arah Wind of Nature, tapi lihat item dari Nino. Snowballing yang udah didapetin, 4 item selesai. Corrosion, Demon Hunter Sword, Golden Staff, Wind of Nature, dan dia respect banget terhadap satu damage yang akan menggapai di lini belakang dari Facehager. Maka dari itu Athena akan menjadi jawabannya. Dengan ada satu corrosion saya udah enak banget juga ya. Dia bisa memberikan efek slow pula. Sementara sekarang dengan Lord yang udah hadir bagian atas, Rasi punya Blade Armor. Dan sekarang waktunya mereka untuk maju ke bagian depan. Coba lihat itu terangkat-angkat, gak habis-habis, gak kelar-kelar. Godiva malah terkurung sendirian. Lordnya masuk, Federation langsung dikeluarkan di bagian belakang. Hai-nya langsung menabrakkan dirinya masuk ke dalam tubuh dari Udil. Tapi dengan adanya Nino di area tersebut, dengan begitu banyak Like langsung dia keluarkan, begitu sakit juga damage yang langsung dihasilkan. Tapi Facehager di bagian belakang, Lordnya berhasil langsung dihilangkan. Hanya saja Kabuki tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Facehager, Federation yang dikeluarkan pula. Mereka semua masih bertahan di dalam area tersebut. Bahkan untuk kali ini ada Sally Boy maju ke bagian depan, tapi ternyata tidak akan bisa bertambah lagi karena Fluffy-nya dihapek, dihajar, dikanyang, dan Alter Ego Esports mendapatkan game yang kedua 1-1. Alter Ego, mereka masih punya kesempatan untuk mendapatkan tiket ke babak playoff di hari ini dengan memaksa Aura Fire bertanding kembali di game yang ketiga. Sebuah jawaban dari banyaknya efek sisi, efek crowd control yang akhirnya team fight-nya banyak banget yang harus termiskalkulasi. Dan babysit ke arah Nino yang snowballing, mendeliver damage yang besar sehingga hero-hero frontline yang dimiliki oleh Aura Fire juga udah ke meltdown dengan